Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Irmawati Apriliani dari kelas A dengan NPM 231002001. Di sini saya akan mengolah data mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Nah, eh, kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita buka dulu Excel-nya. Nah, di sini saya sudah mempunyai 30 data responden mengenai pengaruh harga promosi terhadap aplikasi TikTok. Yang pertama gitu, kita salin dulu ini datanya, salin dulu. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi SPSS ini, kita masuk ke variable view yang ada di bawah. Kita klik, kemudian kita masukkan nomor, masukkan X1-nya, X1 underscore promosi. Masukkan X2, X2 underscore harga, terus ke Y. Masukkan Y underscore pengguna TikTok. Nah, kalau sudah kayak gini, kita ganti measure-nya ke normal. Kalau yang X1, X2, dan Y-nya itu scale semua ya. Scale semua, scale. Nah, kalau udah kayak gini, kita masuk ke data view. Terus, yang tadi sudah kita copy di Excel, kita tempelkan di sini. Nah, udah kayak gini. Karena si nomornya itu gak berubah ya, ada nolnya, kita masuk lagi ke variable view, kita ganti dia desimalnya jadi 0. Nah, masuk lagi ke data view. Nah, kan udah jadi berubah ya, teman-teman. Nah, kita akan mencari uji normalitas dulu. Yang dimana kita masuk ke Analyze, Regression, Linear. Nah, kemudian di dependennya itu kita masukkan si Y-nya. Kalau di independen kita masukkan X1 dan X2-nya. Karena kita akan mencari 4 uji normalitas, heterokedastisitas, uji multikorelianitas, dan uji autokorelasi, kita akan masukin semuanya ya di sini biar cepat. Kita masuk ke statistik, kita akan mencari Durbin-Watson dan checklist Durbin-Watson dan collinearity diagonal continue. Terus jangan dulu diklik OK karena kita akan mencari p-plotnya. Kita cari, masukkan ini ke X dan reset ke Y. Centang histogram dan normal probability plotnya. Continue. Kemudian kita klik save. Nah, di residualnya itu kita klik unstandarized. Kita klik, terus OK. Nah, kita akan melihat outputnya ya, teman-teman. Klik OK. Nah, ini output yang sudah kita cari tadi, yang sudah keluar. Ada Durbin-Watson, ada ini tolerance, kemudian ada histogram, p-plotnya ada, scatter plotnya ada,
Nah, kita akan mencari rantes. Kita masuk lagi ke SPSS. Nah, kita akan mencari rantes. Kita masuk ke analyze, terus ke normal parametric test, ke regressi diagonal, terus ke rantes. Kita masukkan ini standardize-nya, klik OK. Kemudian kita akan melihat hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya ya, bisa dilihat di sini. Kemudian kita akan mencari uji KS atau Kolmogorov atau Kolmogorov-Smirnov. Kita akan mencari, kita buka lagi SPSS-nya. Nah, karena kita akan mencari uji KS Kolmogorov-Smirnovnya itu, kita ke Analyze, non-parametric test, legency diagonals. Nah, karena tadi saya langsung ke rantes, sebelumnya kita bisa mencari dulu KS-nya itu apa. Nah, kita klik sampel KS, masukkan unstandardized ke ini, test variable list. Lalu klik OK. Nah, nah ini hasilnya ya. Terus kita akan mencari selanjutnya kita akan mencari heteroskedastisitas atau uji Gletser. Kita masuk lagi ke SPSS. Masuk. Kita masuk lagi ke transform, terus ke compute variable, masukkan ABS underscore res 1. Yang ininya juga ABS dalam kurung, ini bisa langsung dipindahkan ke sini. Tutup kurung, lalu klik OK. Karena di sini ABS-nya belum muncul, kita masuk lagi ke SPSS. Masuk lagi ke SPSS. Nah, kalau sudah kita masuk ke SPSS, kita ke Analyze, kita regression lagi, kita ke Linear. Nah, ini reset, terus masukkan ABS-nya ke dependent, terus X1 dan X2-nya ke dependent. Lalu klik OK. Nah, akan keluar seperti ini. Kalau semua datanya eh, sudah dicari, kalau semua datanya sudah, kita akan interpretasi. Kita mulai di uji normalitas. Yang pertama ada di uji normalitas itu ada P
P-plot ini ya, berdasarkan uji P-nya itu di atas data tersebut terdistribusi normal karena mendekati titik-titik C itu mengikuti garis diagonal atau berada di sekitaran garis diagonal. Nah, kemudian histogramnya ini berdasarkan hasil uji normalitasnya yaitu data data tersebut itu menunjukkan data terdistribusi normal. Kemudian kita akan ke uji Kolmogorov-Smirnov. Smirnov. Nah, ini kita lihatnya itu di sig-nya itu, asim asim sig-nya itu. Nah, di sini kan 0,200. Jadi, berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov itu, sig-nya itu bernilai 0,200 lebih lebih dari 0,05 ya. Berarti data tersebut itu terdistribusi normal ataupun lulus uji normalitas. Yang kedua itu kita akan mencari uji autokorelasi. Kita akan mencari Darwin-Watson-nya. Darwin-Watson, kita lihat di eh, nah, model summary. Datanya beda. Nah, kita akan mencari Darwin-Watson. Nah, ini di model summary. Kita lihatnya di sini. Lihatnya di sini. Darwin-Watsonnya itu 1,369. Jadi hasil uji Darwin-Watsonnya itu menunjukkan bahwa nilai D dikurang W sama dengan 1,369. Artinya model regresi berganda ini tidak terjadi autokorelasi karena berada di antara min 2 dan plus 2. Terus kita masih mencari autokorelasi, tapi yang rantesnya itu kita akan cari ya, karena tadi sudah dicari. Nah, ini. Jadi bisa dilihat di sini, yang dilihatnya itu sama kayak yang tadi sig-nya itu. Sini sig-nya 1000 kan. Nah, berdasarkan uji rantesnya itu nilai asim sig-nya itu sebesar 1,000 yang berarti lebih lebih dari 0,05. Berarti ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, yang kelima, kita akan mencari uji multikolenialitas nilai PIP, PIF dan toleransinya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nilai toleransinya itu 0,10. Jadi berdasarkan tabel koefisien ini menunjukkan adanya nilai toleransi yang kurang dari 0,10, yaitu 0,093. Dan selain itu, nilai PIV-nya itu menunjukkan adanya data yang lebih dari 10, yaitu 10,748, sehingga dapat dikatakan keduanya itu terjadi multikoliniaritas. Nah, yang keenam itu ada uji heterokedasitas. Kita akan mencari scatter plot-nya. Nah, ini. Karena scatter plot-nya itu berpencar ya, jadi data pada
scatter plottingnya itu menunjukkan bahwa adanya penyebaran secara acak di bawah dan di atas angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai regresinya ini tidak terdapat heterokedastisitas. Yang ketujuh, kita akan mencari uji Gletser. Nilai T-nya. Uji Gletser. Nah, ini. Berdasarkan hasil uji Gletsernya ini, nilai signifikan uji T-nya itu untuk promosi sebesar min 422 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan adanya heterokedastisitas dalam model regresi. Sementara itu nilainya ini signifikasi untuk harga sebesar 0,007 menunjukkan kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa model regresi ini tidak mengalami heterokedastisitas. Nah, yang kedelapan ada uji F atau simultan. Ini, uji F atau simultan yang ini. Ya. Berdasarkan hasil uji F-nya itu dihitung bernilai 451,700. Nah, berdasarkan hasil uji F-nya itu terhitung bernilai 451,716 dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya, model regresi ini digunakan untuk memprediksi variabel Y atau pengguna TikTok dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga diskon dan promosi. Nah, terus kita akan mencari uji T atau parsial. Ini yang dimana berdasarkan hasil uji T-nya itu signifikan dari variabel X1 bernilai 0,000 ini berarti variabel karena lebih dari 0,05. Nah, berarti variabel ini berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian nilai signifikan X2-nya itu lebih dari 0,00-nya itu adalah 0,034. Artinya variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian yang terakhir kita ada R square. R square. Nah, ini. R square. Berdasarkan hasil uji R square-nya itu menunjukkan nilai 0,96 menunjukkan nilai 0,971 yang berarti 97,1%. Data dapat dijelaskan oleh variabel Y pengguna TikTok terhadap X1 promosi dan X2 itu harga. Maka 100% dikurangi 97,1% sama dengan 2,9%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.